Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku semua dimanapun sobat-sobat berada. Jumpa lagi sob dengan channel ya di AT. Sudah 9 tahun 9 bulan kita tidak ketemu. Rindu rasa di dada. Bagaimanapun ya, yang penting alhamdulillah kita bersyukur kita masih dipertemukan. Ini kita akan membahas apa ini? Kita akan membahas tentang kejernihan air. Juga jernih air, juga bau yang tidak sedap ya. Artinya jernih air tapi baunya bau amis yang normal begitu ya. Bau anyir yang normal, bukan anyir-anyiran, bukan amis-amisan. Itu dulu. Baik sobat-sobat semua ya. Ini saya juga dapat komentar dari sobat ya. Kasihan juga saya, jadi langsung saya bikinkan video. Jadi ada yang katanya sudah ganti karbon aktif sama malah batu zolid juga ya. Nah, tapi juga airnya masih tetap bau ya, masih bau amis anyar begitu ya. Ya jadi sobat-sobat semua nanti kita bahas di sana. Kita akan membahas kejernihan airnya dulu. Waduh. Mengapa kita perlu jernih air itu sobat ya? Karena jernih air seperti yang ini ya. Kalau jernih airnya kita enak memandangnya, ikannya juga enak dipandang, ikannya juga kelihatan lincah-lincah di dalam. Insya Allah ikannya juga sehat-sehat gitu ya. Nah, kalau yang ini kan yang besar-besar nih ya. Cana sama silver Brazil. Yang sana belum disorting ya. Ya jadi sobat-sobat semua, usahakan airnya itu jernih dulu ya. Nah, tapi seringan saya katakan jernih itu belum tentu sehat. Tetapi kalau jernih itu indikasinya paling tidak, indikasinya atau tandanya lah ya bahwa ikan di dalam air jernih itu sehat insya Allah. Ya, karena kalau keruh, kotor, waduh kan ini keruh kenapa ini? Gitu kan ya. Tapi kalau jernih, wah jernih sekali ya, artinya sudah positif dulu ya. Dengan kejernihan air itu sudah positif dulu. Walaupun, nah itu tadi, walaupun tidak mesti bahwa air jernih itu sehat. Tetapi dalam benak kita, ya, dalam dalam positifnya lah ya, dalam positifnya bahwa air jernih itu air yang sehat. Maka usahakan dulu airnya itu jernih, sehat. Ya. Nah, dengan air yang jernih, tentu insya Allah ikan itu sehat. Ya, namun itu tadi dengan catatan ya, nah, yang jernih belum tentu sehat. Paling tidak di pH airnya dia ya. Artinya kalau biasanya air itu jernih juga, jernih lama gitu jernih ya. Makin hari kan dia makin jernih. Tetapi kalau lama sekali nggak dikuras, nah ini catatannya sobat. Lama nggak dikuras, air itu nanti pH-nya kan kotoran ikan, kotoran pakan maupun kotoran dedaunan, misalnya ada tanaman di akuarium, nah itu yang akan membuat amoniak ada di dalam air akuarium itu semakin hari semakin banyak, semakin bertumpuk, jernih sekali, tapi pH airnya yang tidak bagus, yang tidak enak lagi buat ikan, sehingga ikan tidak nyaman lagi di dalamnya dan akhirnya ikan terkena penyakit, bahkan ikan bisa mati. Nah itu ya catatannya ya. Tapi positifnya tadi bahwa air jernih itu insya Allah sehat gitu ya. Jadi kita mandangnya enak ya. Nah, kemudian juga kita bisa menikmatinya gitu ya. Nah, kemudian juga selain jernih airnya dalam pandangan mata nih ya, dalam kasat mata, airnya jernih juga bau dalam penciuman kita, baunya itu ya bau yang normal. Artinya normal itu ada amisnya, namanya juga ikan. Nah, kalau kita pelihara di dalam air ini es krim kan baunya wangi es krim kan. Kalau itu buah durian ya baunya buah durian kan. Tapi kan di dalamnya ini ikan ya. Artinya yang namanya ikan itu ya otomatis kita akan membau bau yang amis, bau yang anyir. Tapi itu normal. Normalnya bau amis, bau anyir itu ada. Tetapi, nah ini tetapinya. Kalau anyir dan amis itu terlalu berlebihan, nah makanya harus diwaspadai. Begitu. Kalau saya nih, seperti saya nih ya, di galeri saya nih, baunya biasa. Ya.
amisnya ada sedikit. Tapi kalau misalnya, kok bau amis nggak enak nih ya, kok anyirnya menyengat gitu ya, amisnya menyengat. Nah, itu tanda-tandanya satu, airnya kotor. Ya, kemudian ini ada yang tidak beres nih ya, airnya kotor, maka kita usahakan bersihkan akuarium atau kuras air. Kemudian ada tanda lain, biasanya ikan itu sakit di dalam akuarium itu, atau ikan itu stres di dalam akuarium itu, ya. Nah, jadi kita bisa deteksi penyebabnya apa, ya. Apakah karena ikan itu sakit? Oh, enggak sakit, Om. Ikannya kok sehat-sehat semua? Mungkin ikannya stres. Stres itu banyak, ya. Karena misalnya tuannya tidak punya duit. Itu stres juga. Ya, namanya kan connect gitu ya antara antara pemelihara ya, antara tuannya dengan piaraannya ikannya gitu ya. Ya bisa saja ikannya stres dah. Canda ya sobat-sobat. Ikan stres itu disebabkan oleh karena misalnya kita menaruh ikan atau dari akuarium kita atau akuarium sajalah ya dalam atau lingkungan yang penuh bising. Nah, itu bisa stres. Kemudian menaruh ikan di tempat lalu lalangnya orang ya, itu kan tidak biasa karakter dia, bingung dia, ini apaan ini ya. Orang kok lewat terus. ya karakter ikan kan macam-macam ya, jadi itu yang bisa menimbulkan stres. Kemudian kebisingan suara-suara di sekitar akuarium itu juga bisa menimbulkan ikan kita stres gitu ya. Ya jadi kalau kita ingin memelihara ikan ya taruhlah di tempat yang aman, nyaman buat ikan kita. Kan untuk kita nikmati ya. Jangan taruh di ruang tamu di tengah-tengah tempat lalu lalangnya orang-orang ya. Enggak, kita taruhlah di pojok begitu ya. Jadi sehingga kita ikannya tenang, kita pun kalau misalnya ada tamu gitu ya, kita bisa begitu ngobrol-ngobrol, tamunya lihat, wah, ikannya cantik gitu ya. Ya itu ya. Jadi sobat itu tadi ya. Jadi jernih, bau, nah itu ada penyebabnya. Jadi kalau kotor Om, airnya tidak jernih, nah tentu ada penyebabnya. Penyebabnya ya itu banyak macam ya. Ya pertama, jelas bakteri baiknya tidak bekerja di dalam akuarium secara efektif. Itu yang terutama lah ya. Nah, kalau yang bau tadi, ya itu tadi yang anyar tadi. Itu ada ikan sakit atau ada ikan, maka ada ikan stres ya, ada ikan sakit, ada ikan stres. Maka temukanlah dulu apa penyebabnya. Di akuarium kita itu bisa terjadi seperti itu. Nah, setelah kita menemukan apa masalahnya, apa penyebabnya, baru bisa kita atasi dengan mencari solusi yang terbaik untuk ikan kesayangan kita. Sehingga ya ikan kita sehat, bisa kita nikmati dengan nyaman ya. Dan membuat kita tidak stres. Karena apa? Dengan berenangnya ikan, lincahnya ikan ya, kemudian kita berikan pakan sup dia nyambar gitu. Wah, hati rasanya tenang gitu ya. Wah, kita bisa berbagi rezeki gitu. Ya teman-teman semua ya, demikian ya. Jadi itu sobat yang tadi yang ada di kolom komentar yang mengatakan airnya, baunya amis, ya, anyir menyengat gitu ya. Nah, kira-kira begitulah. Temukan dulu penyebabnya. Pasti ada masalah itu, ya. Kalau normalnya dia tidak akan ada masalah. Terutama sobat-sobat semua, kalau dia anyirnya yang normal begitu ya, maka kita akan bisa mengatasinya betul dengan karbon aktif atau arang aktif dan juga dengan batu zolit itu yang akan meminimalisir bau anyir, bau amis di dalam akuarium kita. Tapi kalau penyebabnya ikan sakit, ikan stres, tidak bisa diminimalisir dengan batu zeolit maupun arang aktif karena terlalu kuat. Anyir dan amisnya tadi. Ya sobat-sobat semua, demikian. Mohon maaf sobat bila ada kata-kata saya yang salah. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali ya di lain kesempatan dan di lain topik dan tema. Ya, sekali lagi saya mohon maaf. Saya akhiri walau muwafiq ila ummi thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.